Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tak henti-hentinya. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya Rika Siva Octavia akan menjelaskan mengenai Quran Surat Luqman ayat 12 hingga 15. Surat Luqman terdiri dari 34 ayat termasuk ke dalam juz 21 dan surat ke-31 dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Surat Luqman ini berisikan tentang bagaimana Luqman cara mendidik anaknya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai isi kandungan Quran Surat Luqman tersebut, marilah kita bacakan Quran Surat Luqman ayat 12 hingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayya masyir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan Quran Surat Luqman ayat 12 hingga 15 telah dibacakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surat Luqman tersebut. Pertama-tama saya akan bacakan arti dari Quran Surat Luqman ayat 12 terlebih dahulu. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat 12 ini menjelaskan tentang seseorang yang bernama Luqman yang dianugerahkan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menjelaskan beberapa butir hikmah yang ia sampaikan kepada anaknya. Kemudian para ulama ada yang mengajukan keterangan tentang arti hikmah itu apa. Mereka mengatakan bahwa hikmah itu berarti mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah ilmu alamiah dan ilmu ilmiah. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal, dan amal yang tepat dan didukung oleh ilmu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 13, saya akan bacakan kembali terjemah dari Quran Surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dalam Quran Surat Luqman ayat 13 ini menjelaskan tentang kisah Luqman dan pengalamannya tentang pelestarian kepada anak. Dalam ayat ini pun menjelaskan tentang kesyukuran Luqman kepada anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat tersebut menyebutkan bahwa, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia dari saat ke saat memberi pelajaran kepadanya bahwa, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun."
dan jangan juga mempersekutukannya dengan sedikit persekutuan pun, lahir maupun batin. Persekutuan yang jelas maupun tersembunyi. Sesungguhnya syirik itu adalah sebuah mempersekutukan Allah, yang merupakan sebuah kezaliman yang sangat-sangat besar. Itu adalah penempatan sesuatu yang sangat besar dan sangat buruk. Kemudian selanjutnya untuk ayat 14 akan saya bacakan kembali terjemahannya. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembali. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua, karena tanpa adanya mereka kita takkan ada. Dan menurut Al-Bikai, ayat 14 ini bagaikan menyatakan, Luqman menyatakan hal itu kepada anaknya sebagai nasihat kepadanya. Padahal kami telah mewasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya menyangkut hak kami. Selain menurut Al-Bikai, ada juga menurut Tahir Ibnu Asyur berpendapat bahwa jika kita menyatakan bahwa Luqman bukan seorang nabi, maka ayat ini adalah sisipan yang sengaja diletakkan setelah wasiat Luqman, yang lalu tentang keharusan mengesahkan Allah dan mensyukurinya. Allah menggambarkan betapa Dia sejak dini telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hambanya dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada orang tuanya. Ayat 14 ini tidak menyebutkan jasa bapak, tetapi menekankan jasa ibu. Ini disebabkan karena ibu lebih berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak, karena saat ibu mengandung, kemudian saat melahirkan, semua beban ditanggung oleh ibu dan bapak tidak menanggungnya. Tidak hanya dalam masa mengandung, melahirkan, masa proses pertumbuhan pun, ibulah yang paling berperan penting dengan seperti menyusuinya. Memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu untuk mengurus anak. Beban ayah tidak terlalu berat seperti yang dibebankan kepada ibu. Jika ibu itu langsung menyentuh kepada anak, sedangkan ayah tidak begitu. Selanjutnya ayat terakhir, ayat 15. Saya akan membacakan kembali terjemahan ayat 15 tersebut. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembali kamu, maka kuberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan tentang pengecualian terhadap perintah kedua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya, sekaligus menggarisbawahi bahwa yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya tentang keharusan meninggalkan kemusyrikan dalam bentuk serta kapan dimanapun itu. Sementara ulama berpendapat bahwa seorang anak boleh saja membelikan kepada ibu bapaknya yang kafir dan fakir untuk meminum minuman keras, karena mereka telah terbiasa dengan meminum minuman keras tersebut. Dan untuk orang kafir, meminum minuman keras itu bukanlah sebuah kemusyrikan, jadi diperbolehkan menurut pendapat beberapa ulama. Dan ayat ini pun mengandung pesan. Yang pertama, bahwa mempergauli dengan baik itu hanya dalam urusan keduniaan, bukan keagamaan. Yang kedua, bertujuan meringankan beban tugas itu karena ia hanya untuk sementara, yakni selama hidup di dunia yang hari-harinya terbatas, sehingga tidak mengapalah memikul beban kebaktian kepadanya. Dan yang ketiga, bertujuan untuk menghadapkan kata dunia dengan hari kembali kepada Allah yang dinyatakan di atas dengan kalimat hanya kepadakulah kamu kembali. Nah, mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan hanya sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.